untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Datu Parulas Parultop. Kurang lebih 550 tahun yang silam, atau sekitar tahun 1560, seorang pemuda yang bernama Datu Parulas Parultop yang berasal dari Samosir, keturunan marga Nainggolan, tanpa rencana dan tanpa disadari, akhirnya beliau tiba di Parlilitan, tepatnya daerah Sionom Hudon. Keseharian beliau adalah marultop ke hutan atau berburu burung, babi hutan, dan binatang-binatang lainnya. Ultop terbuat dari bambu yang kemudian ditiup. Ya teman, hari demi hari kegiatannya marultop hingga tanpa disadari telah sampai di kawasan hutan belukar Parlilitan. Sesampainya di Parlilitan, pertama sekali dia berada di wilayah pertanian dan ada sebuah gubuk milik petani di sana. Begitu melihat gubuk, dia tidak langsung masuk teman, tetapi hanya mengamati dari jauh saja. Dan kondisi Datu Parulas Parultop saat itu tanpa pakaian yang lengkap karena sudah lama di hutan dan tidak pernah kembali ke rumah. Dan beliau juga memiliki banyak hasil buruan seperti burung dan babi hutan pada saat itu. Suatu ketika, Datu Parulas Parultop melihat penghuni gubuk berangkat ke ladang. Disitulah Datu Parulas Parultop masuk ke gubuk, dan di gubuk itulah dia menyantap hasil buruan, juga memakai pakaian yang ada di gubuk tersebut. Jikalau sudah sore, Datu Parulas Parultop meninggalkan gubuk tersebut teman, karena dia mengira bahwa penghuni sudah akan kembali ke pondok. Sesampainya di gubuk, penghuni merasa heran karena ada daging hasil buruan yang ditinggal Datu Parulas Parultop, serta letak pakaian mereka berubah tempat karena selama di gubuk, Datu Parulas Parultop memakai pakaian yang ada di situ teman. Ketika kembali ke hutan, dia meninggalkan pakaian tersebut. Ya, penghuni gubuk adalah marga Simbolon dan memiliki putri. Walaupun Simbolon merasa ada yang berubah, tetapi dia tetap beranggapan positif tentang hal tersebut teman. Demikianlah yang terjadi antara mereka selama beberapa hari. Tidak saling tahu antara Datu Parulas Parultop dan Simbolon. Pada suatu hari, Datu Parulas Parultop tertidur di gubuk hingga Simbolon kembali ke gubuk dan memergokinya teman. Akhirnya mereka bertatap muka. Dan Datu Parulas Parultop menyuruh mereka agar jangan masuk dulu karena dia mau keluar dan merasa malu karena tanpa pakaian. Dan akhirnya mereka pun pergi menjauh hingga Datu Parulas Parultop meninggalkan gubuk. Dan tak lama kemudian, akhirnya mereka bertemu kembali dan berkenalan, saling mengetahui asal-usul mereka sehingga mereka menjadi dekat satu sama lain. Pada masa itu di daerah tersebut sering terjadi perang antar daerah, termasuk Simbolon juga sering terlibat di dalamnya. Kemudian Simbolon menawarkan agar Datu Parulas Parultop bisa ikut membantu teman, dan ia berjanji kalau mereka menang maka putrinya akan dinikahkan dengan Datu Parulas Parultop. Perang pun terjadi. Dan dimenangkan mereka berdua. Dan akhirnya Datu Parulas Parultop dinikahkan dengan putri Simbolon. Dan mereka pun membentuk keluarga dan memiliki keturunan yaitu Pusuk Buaton Mahulae. Semasa hidupnya,
Datu Parulas Parultop dikenal masyarakat adalah orang yang cerdik, pintar, sering berpetualang, dan berburu atau marultop. Iya teman, Datu Parulas Parultop menikah hingga sebanyak 9 kali. Istri yang pertama, Boru Simbolon, mempunyai 5 orang anak. Tuan Panalingan, Mogok Kualu, Tuan Apir, Boru Sumangge, Boru Nahunik. Istri kedua Datu Parulas Parultop adalah Boru Tinanjungan dan keturunannya Tajud. Istri ketiga dari Toba, yaitu Boru Manurung. Keturunannya Talusuk dan Toga Sahata. Istri keempat Boru Manurung. Keturunannya Sabungan Raja dan Guru Tinandangan. Istri kelima, infonya kurang lengkap teman. Keturunannya Guru Tinanjungan dan Raja Bonandolo. Istri keenam, Boru Limbong. Keturunannya Raja Tomuan dan Raja Sinomba. Istri ketujuh, dari Tanah Karo, Boru Jabat atau seorang janda. Keturunannya si Boro Datu Parulas Parultop dan Purba Datu Parulas Parultop. Istri kedelapan adalah Boru Silalahi, seorang janda. Keturunannya Tarigan Datu Parulas Parultop. Istri kesembilan adalah Boru Manik dari Simalungun, juga seorang janda. Keturunannya adalah Girsang. Khusus untuk marga Sibora Datu Parulas Parultop, Purba Datu Parulas Parultop, dan Tarigan Datu Parulas Parultop, yaitu dari istri ke-7, 8, dan 9. Datu Parulas Parultop menikahi istri-istrinya. Istri ke-7, 8, 9 yang notabene sudah janda. Marga Siboro, Purba, dan Tarigan sudah ada sebelumnya, yaitu dari suami sebelum Datu Parulas Parultop. Hari demi hari, tahun demi tahun berjalan, anak-anaknya pun sudah besar, dan kebetulan di depan rumah mereka ada pohon ute atau jeruk. Boru Sumangge termasuk putri yang cerdas dan baik hati terhadap saudaranya. Dan pada suatu ketika, Boru Sumangge memanjat pohon jeruk dan menawarkan kepada saudaranya laki-laki. Pertama dia menawarkan kepada abang pertama, "Yang mana jeruk kamu mau itu?" Tuan Panalingan menjawab, "Ambillah yang di pucuk." Lalu dia mengambil sambil berkata, "Mulai hari ini, margamu marga pusuk." Kemudian untuk Magok Kualu, dan dia menjawab, "Buat malomoni roham." Atau, "Ambillah yang kamu mau." Lalu jeruk diambil sambil berkata, "Mulai hari ini, margamu marga buaton." Dan untuk abangnya yang ketiga, yaitu Tuan Apir, dia menjawab, "Mahulai petaho." Yang artinya, "Ambillah seperti abang juga." Dan dia berkata, "Mulai hari ini margamu marga Mahulae." Inilah asal mula terjadinya marga Pusuk Buaton, Mahulae, yang berada di daerah Pusuk Parlilitan. Boru Sumangge menikah dengan marga Hasugian, si Raja Tunggal, dan Boru Nahunik tidak menikah. Dan sampai saat ini menjadi si Sombaon di Dolok Somaila atau gunung. Tuan Panalingan menikah dengan Boru Sihotang Simarsoid dari Dairi. Dan keturunannya adalah semua marga pusuk yang ada di dunia ini. Mogok Kualu juga menikah dengan Sihotang Simarsoid. Dan keturunannya adalah semua marga buaton yang ada di dunia ini. Dan Tuan Apir 2 kali menikah. Istri pertama Boru Sihotang Simarsoid, dan yang kedua Boru Simanulang. Datu Parulas Parultop tiada hari tanpa berpetualang atau marultop dan perang. Dalam perjalanan terakhirnya di daerah perdagangan, pada saat itu juga terjadi perang di daerah tersebut. Datu Parulas Parultop salah satunya pemimpin perang.
Beliau sering bersembunyi di pokok beringin atau hariara. Salah satu kesaktiannya adalah mampu bertahan hidup walaupun tidak makan dan minum hingga berbulan-bulan. Daerah Simalungun, tepatnya daerah perdagangan, adalah perang terakhir keterlibatannya. Dan saat itu perang sangat sengit, teman. Beliau pun sering bersembunyi di goa, tepatnya di bawah pokok hariara tersebut. Karena sudah berbulan-bulan bersembunyi di goa tersebut, hingga akar beringin menutupi goa dan Datu Parulas Parultop tertutup di dalamnya, dan akhirnya meninggal. Daerah tersebut sekarang menjadi tempat yang sering dikunjungi para peziarah, yaitu perbatasan 50 dengan perdagangan. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Datu Parulas Parultop sebenarnya lebih sakti dari si Singamangaraja. Datu Parulas Parultop adalah sebagai tokoh atau pendiri yang membawa marga Nainggolan Lumban Raja. Nah teman, itu tadi adalah sejarah Datu Parulas Parultop dan keturunannya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.